Waduh, berita pengusiran etnis Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa masuk televisi Al Jazeera. Gawat. Wartawan CNN dan BBC juga nulis soal itu. Hanya gara-gara terjadinya pengusiran oleh para mahasiswa, perilaku beradab, perilaku baik, pemulia pengungsi yang sempat dilakukan oleh warga Aceh beberapa waktu sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Seakan-akan media asing memframing begitu beringasnya rakyat Aceh yang diwakili oleh mahasiswa yang konon katanya mahasiswa yang berpendidikan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak benar dan salah, saya sepakat. Tapi menuding mereka bodoh, biadab, memalukan, dan marginal, itu saya tidak sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik. Selamat bertemu kembali di tahun baru 2024. Tahun baru tentu dengan semangat baru, dengan etos kerja yang baru, dengan kinerja yang baru. Semoga di tahun 2024 ini Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita, sukses untuk mengejar dan menggapai seluruh atau semua cita-cita yang kita inginkan. Terkhusus soal amal ibadah. Semoga kita lebih dekat dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pekan pertama atau pekan awal 2024 atau minggu pertama Januari 2024, saya coba menarik kembali isu di paruh akhir 2023 atau Desember, minggu terakhir Desember 2023. Ini terkait dengan aksi mahasiswa di tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya di Balai Mesraya, Banda Aceh. Kenapa ini masih menarik untuk dibicarakan? Sahabat Titik Balik, saya agak sedikit geli, agak sedikit terheran-heran ya terkait dengan beragam pendapat masyarakat Aceh. Baik itu dari akademisi, dari tokoh agamawan maupun aktivis mahasiswa serta tokoh partai politik. Sampai tadi Rabu 3 Desember 2024 saya masih menerima pengakuan dari beberapa orang. Waduh, berita pengusiran etnis Rohingya yang dilakukan oleh mahasiswa masuk televisi Al Jazeera. Gawat. Wartawan CNN dan BBC juga nulis soal itu. Ada juga teman yang mengatakan agak khawatir. Wow, wartawan Palestina juga ikut berkomentar mengenai persoalan aksi pengusiran pengungsi Rohingya oleh mahasiswa di Banda Aceh. Sungguh memalukan. Begitu banyak komentar yang terus mengalir. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh para mahasiswa sungguh sebuah perbuatan yang tidak mungkin bisa dimaafkan dan dapat dimengerti. Sebaliknya, apa yang diwartakan atau dipublikasi oleh media-media asing sekelas Al Jazeera, BBC, dan CNN itu merupakan sesuatu kebenaran persepsi yang tidak bisa kita perdebatkan dari berbagai sudut pandang. Ini tentu saja tidak sehat. Ya. Bukan hanya persoalan bagaimana media di frame, tapi juga ada misi-misi ideologi tertentu yang tentu saja suka tidak suka berseleweran dalam berbagai kepentingan yang terjadi. Sebagai manusia, saya tetap sepakat ya, apapun dalihnya, saya tidak setuju dengan aksi kekerasan tersebut. Sekali lagi, saya berulang mengatakan bahwa apapun dalilnya, tindak kekerasan terhadap pengungsi Rohingya, siapapun pelakunya, saya tidak setuju.
tak ada atau tidaknya provokator di dalam kejadian tersebut. Apakah ada atau tidak, dalam tanda petik, tangan negara ikut bermain dalam aksi itu. Itu di luar kajian kita, di luar analisa kita. Atau setidaknya negara ikut membiarkan peristiwa tersebut. Tapi ketika serta-merta rakyat Aceh, khususnya akademisi dan aktivis kemanusiaan, kemudian ikut takluk pada pemberitaan media asing tadi, dengan dalih malu, tidak enak, kita sudah ikut tercemar dan sebagainya, saya hanya bisa tersenyum gitu. Ya, kenapa saya tersenyum? Ya, maklum sajalah, seakan-akan apa yang di framing media asing dengan narasi sedikit provokasi itu telah menjadi sebuah kebenaran dari satu karya jurnalistik. Padahal semua itu hanya pabrikasi dari persepsi, dari sudut pandang yang biasa-biasa saja atau dari sudut pandang yang berbeda. Sebab tanpa ada validasi, akurasi, dan verifikasi serta konfirmasi dari pelaku peristiwa. Dan dalam banyak kasus, liputan-liputan itu pun tidak dilakukan langsung oleh jurnalis dari Al Jazeera, dari CNN atau dari BBC. Mereka menggunakan kontributor-kontributor, strangers yang ada di Aceh untuk kemudian mengirim gambar dan sedikit narasi. Lalu mereka menerjemahkan dari peristiwa itu berdasarkan visual yang ada. Jadi mereka tidak melihat dari A sampai Z kenapa ini bisa terjadi, apakah ada provokator atau tidak, kenapa ini bisa muncul. Tidak. Jadi hanya melihat dalam lapis kedua kalau istilah saya. Nah, pada saat bersamaan atau saat ini, 8 menit, padahal kita masih menyaksikan di televisi yang sama, termasuk di Al Jazeera, bagaimana Israel, Zionis Israel bersama induk semangnya, para pemilik media asing tersebut, dalam hal ini khususnya Amerika Serikat, memainkan narasi dan framing dengan melahirkan kebenaran persepsi bahwa membombardir Palestina serta membunuh anak-anak dan perempuan warga sipil menjadi hal biasa dan lumrah. Nah, apa yang bisa kita petik dari realitas media asing tersebut? Bagi saya ada 3 hal besar yang dilakukan media massa yang menjadi kaki tangan dari gerakan Zionis tadi. Pertama, mereka adalah menciptakan newspeak. Ya. Ini dilakukan karena rasionalitas manusia sangat dipengaruhi oleh pemaknaan kata yang digunakan. Namun, menurut Noam Chomsky, realitas manusia tersebut telah dikontrol oleh kekuasaan raksasa. Kata dia, pikiran manusia telah dikontrol melalui penggunaan kata-kata dan pemberian makna pada visual tertentu melalui the American ideological system yang berbentuk berita dan informasi. Nama arsip dalam memori kognitif manusia telah direkayasa secara tidak langsung untuk memproduksi kata atau ungkapan baru yang memberikan makna tendensius. Kata-kata yang membanjiri kesadaran manusia itu disebut newspeak tadi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, sejumlah newspeak diproduksi untuk membatasi pandangan manusia tentang realitas. Dan sekarang atau saat ini manusia punya 2 dunia. Dunia yang real dan dunia newspeak. Kita punya kamus yang dikeluarkan oleh penerbit adikuasa yaitu Amerika Serikat. Chomsky mengajak kita khususnya para jurnalis untuk membaca ulang kamus itu. Sebagai contoh, proses perdamaian berarti usulan perdamaian yang diajukan Amerika Serikat. Usulan negara-negara Arab kerap disebut sebagai penolakan. Ini sering terjadi di Suriah, juga dulu terjadi di Irak, juga terjadi di Afghanistan, dan saat ini sedang terjadi di Palestina. Nah, dengan pengendalian makna kata tersebut, maka akan lahir rasa simpati pada media-media asing itu, khususnya Amerika Serikat. Karena mereka dengan susah payah telah menciptakan perdamaian sekaligus membenci masyarakat Arab yang menolak
perdamaian. Itulah kesan yang ingin dibangun. Jadi bila menerima usulan Amerika Serikat maka disebut sebagai moderat. Namun bila menolak maka disebut ekstremis. Ketika kita mengklik kata ekstremis maka akan keluar data Hamas dan Iran serta sebagainya. Yang kedua, telah terjadi eksploitasi rasa bersalah Barat terhadap penindasan, penganiayaan dan pembunuhan atas orang-orang Yahudi Jerman oleh Hitler menjelang Perang Dunia Kedua. Nah, rasa bersalah tersebut menimbulkan perasaan simpati, bahkan dukungan terhadap Zionisme yang cenderung memunculkan sikap pengabsahan terhadap segala pemerintahan dan tindakan yang pro-Israel. Jadi menjadi sangat unik, menjadi sangat aneh ketika Zionis Israel membombardir Palestina. Media-media itu justru abai, tapi ketika hanya sekelompok mahasiswa, sekelompok kecil mahasiswa yang menurut akademisi, guru besar Unsyah Prof. Umar Hamid, mereka menyatakan mahasiswa yang marginal, biadab dan bodoh ini melakukan aksi. Ini menurut Prof. Umar Hamid ya, melakukan aksi. Lalu media-media asing sekelas Al Jazeera, CNN dan BBC itu seolah-olah memihak kepada kemanusiaan, seolah-olah memihak kepada umat Islam. Ini menjadi sebuah kontradiktif dan anomali yang sangat menggelikan, terutama bagi saya. Jadi mereka mendramatisasi peristiwa yang dianggap merugikan dan mengancam kepentingan mereka, seperti embargo minyak oleh bangsa-bangsa Arab serta penyanderaan warga Amerika Serikat di Iran pasca revolusi, serta beberapa waktu lalu terjadi pertukaran tahanan antara Israel dan Palestina. Jadi begitulah mereka memainkan hal-hal yang langsung menyangkut kepentingan Amerika Serikat dan Zionis. Itu di-blow up menjadi isu sentral media massa yang tentu saja bertujuan untuk menumbuhkan ketersinggungan dan kebencian terhadap bangsa Arab atau Iran. Pada dasarnya, media massa Zionis mempraktekkan manajemen cinta dan benci. Yakni bila ada arus masyarakat yang bertentangan dengan mereka, maka akan dicaci maki secara membabi buta. Namun bila mendukung dan melawan musuh mereka, maka dianggap mereka mendukung habis-habisan atau mereka akan mendukung habis-habisan. Bangsa Palestina adalah bangsa yang ditindas, dizalimi bukan hanya oleh kolonialisme militer Israel, tapi juga oleh arus pemberitaan dan informasi yang begitu menyudutkan. Nah, sikap kritis terhadap pemberitaan dan informasi yang bersumber dari media-media seperti yang saya sebutkan tadi, juga yang bermarkas di Amerika Serikat dan Barat lainnya, serta penggalangan solidaritas menjadi suatu keniscayaan bagi tiap individu yang tentu saja bernurani. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah peran itu yang kini sedang terjadi dan dimainkan media asing di balik aksi pengusiran imigran Rohingya oleh mahasiswa pekan lalu di Banda Aceh? Saya tidak tahu. Di banyak tempat atau negara, soal pengungsi memang muncul berbagai kasus. Tentu berbeda dengan kehidupan yang normal. Bayangkan saja, mereka tak hanya terganggu secara fisik, tapi juga psikis, ya, tapi juga psikis, terutama anak-anak dan perempuan. Karena kompleksitas masalah itulah sehingga berakibat munculnya berbagai perilaku menyimpang, termasuk kekerasan fisik dan kekerasan seksual di antara para pengungsi itu sendiri. Itu sebabnya tidak mudah memang mengelola dan merawat para pengungsi, sebab sejumlah persoalan bergerak lurus dengan apa yang mereka tunjukkan atau apa yang terjadi di antara pengungsi itu sendiri. Nah, dalam banyak kasus sering juga terjadi pergesekan antara pengungsi dengan pengelola, khususnya para relawan. Mulai dari soal jatah makan di dapur umum misalnya, sehingga ke persoalan air bersih untuk memasak, mencuci, dan kakus atau MCA dan sebagainya. Kita pernah punya pengalaman bagaimana mengelola pengungsi konflik ketika Aceh belum damai, yang terjadi di sepanjang pesisir Aceh. Mereka eksodus ke sekolah-sekolah, ke tenda-tenda darurat yang dibangun oleh relawan-relawan ketika itu. Kita juga punya pengalaman bagaimana merawat, mengelola pengungsi korban tsunami, yang waktu itu juga terjadi di sejumlah tempat dengan rumah-rumah singgah ataupun barak-barak sementara. Memang sangat beragam terjadi persoalan.
Karenanya apapun dalih, saya mungkin juga Anda dan kita semua sepakat memperlakukan pengungsi Rohingya yang ada saat ini di Aceh dengan sebaik-baiknya dan beradab. Itu sebabnya tindakan kekerasan, sekali lagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa, kekerasan beberapa waktu lalu, termasuk yang dilakukan warga sipil di Kota Sabang dan Kabupaten Pidi juga beberapa waktu lalu, tidak dapat dibenarkan, baik dalam ajaran Islam maupun nilai-nilai kemanusiaan. Tapi sebaliknya, kalau memang mau jujur, semua itu kenapa bisa terjadi? Menurut saya, karena memang ada ruang kosong yang selama ini dibiarkan atau ditelantarkan oleh negara, para intelektual, akademisi, kaum agamawan, maupun aktivis kemanusiaan di Aceh. Terutama dalam memproduksi ide, gagasan, dan konsep cerdas, serta solutif terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Nah, harusnya para intelektual itu duduk bersama para aktivis membicarakan, menggagas berbagai macam konsep untuk penanganan ini sehingga bisa ditransformasi ke pemerintah pusat atau tidaknya ke pemerintah Aceh. Tapi kalau kemudian mendapat tudingan bahwa pemerintah Aceh hari ini juga abai karena dia adalah perpanjangan tangan dari pusat, saya juga tidak membantah soal tudingan-tudingan itu, memang faktanya demikian. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa semua itu terjadi? Karena memang persoalan imigran Rohingya bukan kali ini saja terjadi di Aceh, tapi sudah muncul sejak lama, sejak 5 tahun terakhir. Yang menjadi masalah lalu kemudian adalah hanya gara-gara terjadinya pengusiran oleh para mahasiswa, perilaku beradab, perilaku baik, pemulia pengungsi yang sempat dilakukan oleh warga Aceh beberapa waktu sebelumnya menjadi hilang begitu saja. Seakan-akan media asing memframing begitu beringasnya rakyat Aceh yang diwakili oleh mahasiswa yang konon katanya mahasiswa yang berpendidikan. Jadi tidak ada lagi media asing yang coba mengungkap kenapa dulu ketika pengungsi di laut justru dijemput oleh nelayan kita, diberi makan, ditampung, dibuat, itu menjadi hilang begitu saja. Nah, selama kurun waktu tersebut, pertanyaan saya kemudian adalah, di mana negara? Di mana para intelektual? Di mana para akademisi? Di mana para kelompok agamawan dan aktivis Aceh berada? Nah, kita baru ribut dan lama-lama mengutuk serta menghujat setelah peristiwa terjadi. Ironis memang, sebab tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, karena itu menghujat mahasiswa, apalagi mengklaim dengan kata-kata biadab, bodoh, memalukan, dan marginal, menurut saya ini juga sama bodohnya dengan para penghujat itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa sadar, ya, kita telah menjustifikasi, telah melakukan kekerasan bandingan atau kekerasan lanjutan dalam bentuk kekerasan verbal terhadap para mahasiswa pendemo tersebut. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak benar dan salah, saya sepakat. Tapi menuding mereka bodoh, biadab, memalukan, dan marginal, itu saya tidak sepakat. Jadi jelas garis embarkasinya. Apalagi membandingkan dengan para mahasiswa kampus yang berbeda seperti Universitas Syakuala dan UIN Araniri Banda Aceh. Sadar atau tidak, sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu juga telah ikut memantik konflik horizontal di antara para mahasiswa atau aktivis mahasiswa itu sendiri. Ini berbahaya. Kenapa? Karena memang satu hari setelah beragam komentar itu muncul, keluar pernyataan-pernyataan dari BEM Unsiah, keluar dari BEM UIN dan lain-lain. Bahkan dari HMI cabang Banda Aceh yang mengutuk keras perbuatan dari teman-teman mereka. Sekali lagi, mungkin saja teman-teman yang melakukan demo itu telah terprovokasi lalu melakukan perbuatan di luar hal yang normal dalam sebuah aksi demonstrasi. Saya tidak sepakat, saya setuju. Tapi lagi-lagi, kekerasan verbal yang muncul karena dinilai ada kontroversial itu, baik dalam bentuk kata, frasa, kalimat, maupun argumentasi lainnya, lagi-lagi ini juga bukan sebuah sikap yang baik. Semua itu ditunjukkan kepada para pelaku buruk, seolah-olah mahasiswa itu sudah sangat buruk, sudah sangat jahat, tidak memiliki identitas sosial yang mumpuni atau bisa disebut
bermental jelek lah, begitulah. Ya, tapi saya tidak sepakat soal itu. Nah, intinya kekerasan verbal mencerminkan irasionalitas karena memuat serangan terhadap pribadi lawan bicara daripada upaya untuk membangun argumentasi secara utuh. Nah, kalaulah memang katakanlah BEM WSK atau BEM UIN Araneri lebih dalam tanda petik lebih beradab atau HMI Banda Aceh lebih pintar, tidak memalukan. Nah, kenapa mereka tidak duduk memanggil kawan-kawannya ini lakukan komunikasi dengan baik? Kenapa mereka melakukan itu? Benarkah ini murni tindakan mahasiswa yang menurut Prof. Umam mereka adalah kelompok-kelompok marginal? Atau memang ada provokator? Kalau ada provokator, kenapa ini bisa masuk? Nah, jadi bukan sebaliknya, dihadapkan face to face antara satu kelompok mahasiswa atau BEM dengan BEM yang lain. Lagi-lagi ini tidak sehat dan berbahaya. Harusnya kita sadar para mahasiswa pelaku aksi demonstrasi itu merupakan anak-anak muda yang lahir sekitar tahun 2005 atau 2006. Mereka nyaris tidak ikut merasa betapa mirisnya menjadi pengungsi korban konflik. Mereka juga tidak pernah tahu dan merasakan bagaimana mirisnya menjadi pengungsi korban gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Mereka terlahir dari generasi Z, bahkan atau mungkin nyaris tidak punya referensi dan narasi mengenai dua tragedi kemanusiaan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga bukan aktivis yang pernah menjadi relawan atau melayani dan mengadvokasi korban konflik serta korban tsunami di tenda dan barak-barak pengungsian. Mereka adalah generasi yang menggunakan teknologi digital. Bisa saja mereka terprovokasi dengan berita-berita, dengan informasi-informasi hoax yang dimunculkan oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang memang merasa tidak senang dengan kondisi Aceh yang semakin kondusif, apalagi menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Karena itu berharap mereka lebih empati dan peka, serta tak mudah tersulut maupun terprovokasi dengan pihak tertentu. Ini menurut saya sesuatu yang naif dan absurd ya. Kenapa? Karena itu ketika muncul kata biadab, bodoh, memalukan, marginal, saya justru menjadi tertawa sendiri. Sebab ini sama artinya dengan kita menampar muka kita sendiri. Saya tidak berani menyebut itu karena ketika adik-adik, katakanlah ketika saya memunculkan kata-kata itu, adik-adik mahasiswa berbalik bertanya kepada saya, apa yang menjadi kontribusi saya terhadap gerakan mahasiswa hari ini? Saya tidak bisa menjawab. Apa yang harus pernah saya lakukan untuk adik-adik mahasiswa hari ini? Saya tidak bisa menjawab. Bahwa saya punya pengalaman masa lalu ketika 98 mungkin iya. Tapi kondisi hari ini sudah tidak berbeda. Sudah sangat berbeda. Jadi tidak sangat fair ya. Kalau misalnya kita dengan serta-merta dengan penuh sadar menuding dengan hal-hal seperti itu. Nah, terlepas mereka berasal dari kampus berbeda, dari USK maupun UIN Araneri Banda Aceh, yang jelas mereka adalah mahasiswa, insan kampus, dan dalam kasus serta isu yang berbeda, mahasiswa USK dan IAIN Araneri pun sering tidak bertindak serupa. Misalnya beberapa waktu lalu di tahun 2023 misalnya, mahasiswa UIN juga melakukan aksi demonstrasi yang membakar ban di kantor DPR Aceh, kemudian mengobrak-abrik semua yang ada hingga pintu gerbang masuk DPR Aceh juga menjadi rusak. Apakah ini menjadi sesuatu yang bodoh? Katakanlah juga demo di kantor gubernur beberapa waktu lalu soal tambang di Pantai Barat Selatan yang sehingga menjadi pintu masuk juga rusak, membakar ban. Apakah ini juga dilakukan dengan tindakan-tindakan yang memalukan? Sebaliknya, apakah para mahasiswa di Aceh saat ini bisa dikata lebih beradab, cerdas, dan tidak memalukan saat mereka diam seribu bahasa menyaksikan berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi di seluruh Aceh, khususnya di pemerintah Aceh? Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab atau wallahu alam bisawab. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.